Nyeri merupakan sensasi yang paling tidak menyenangkan apabila dialami oleh orang. Untungnya, kita memiliki akses terhadap obat-obat yang dapat secara powerful membunuh nyeri tersebut, yaitu golongan opioid. Contoh opioid yang mungkin sudah kalian ketahui adalah morfin, oksikodon, diasetilmorfin atau heroin, dan fentanyl. Meskipun mereka memiliki efek painkiller yang sangat baik, obat-obat opioid juga disalahgunakan di berbagai negara. Contohnya di Amerika Serikat, penyalahgunaan ini dari tahun 2000 sampai 2016 terus meningkat. Ya, artinya sering sekali disalahgunakan obat-obat ini. Ya, akan ada 2 seri sebenarnya video ini, tetapi pada kuliah ini saya akan membahas 1 seri saja, yaitu tentang mekanisme aksi dari opioid atau farmakologi opioid itu bagaimana. Video ini saya ambil dari channel YouTube Medikurio. Kemudian saya artikan saja. Kalau kalian ingin mendengarkan langsung dari channelnya, silahkan saja dicari, tapi berbahasa Inggris. Obat-obat opioid itu diklasifikasikan berdasarkan dia disintesis ya, atau dibuat. Yang pertama adalah obat yang berasal dari alam ya, opiat yang berasal dari alam atau dari Papaver somniferum, morfin, kodein, dan tebain. Kemudian yang semisintesis atau modifikasi sedikit ya secara kimia dari obat-obat alam tadi, heroin, hidrokodon, dan oksikodon. Dan yang full sintesis, contohnya adalah fentanyl. Nah, obat-obat ini nantinya akan memimik atau meniru sifat dari endogenous opioid yang berada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sudah memproduksi sendiri namanya opioids endogenous. Nah, opioid endogenous yang berada dalam tubuh diantaranya adalah endorphins, enkephalins, dan dinorphins. Nah, molekul-molekul ini itu terdiri dari motif asam amino, tirosin, glisin, dan penilalanin kalau kita lihat. Semua molekul tadi nantinya akan terikat pada reseptor opioid dan akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Ada 4 tipe reseptor opioid yang sudah diketahui, tetapi pada perkuliahan ini kita akan fokus pada reseptor opioid jenis mu ya, mu opioid reseptor, yang merupakan reseptor utama dalam menyebabkan ya, reseptor utama yang dapat menyebabkan pain relief ya, atau pereda nyeri. Di reseptor ini yang sangat berperan dalam meredakan nyeri tersebut, reseptor mu. Oke, jadi apa yang terjadi ketika kita menginjeksikan morfin atau obat-obat opioid ke dalam darah, baik itu di jalanan, orang yang menyalahgunakan, maupun di rumah sakit? Pertama, obat tersebut akan meninggalkan pembuluh darah, ya, akan meninggalkan darah dan masuk ke sistem saraf pusat. Untuk melakukan itu, obat-obat tersebut harus bisa melewati blood-brain barrier atau sawar darah otak. Obat-obat dengan molekul yang kecil dan larut minyak itu akan dengan mudah melalui sawar darah otak dan menyebabkan efeknya dibandingkan dengan obat-obat yang memiliki molekul besar dan larut air. Sebagai contoh, fentanyl memiliki efek yang lebih cepat karena dia sangat larut minyak daripada morfin ya. Jadi fentanyl, kalau kita lihat, fentanyl itu efeknya lebih cepat dibandingkan morfin karena fentanyl merupakan molekul yang sangat larut minyak, sementara morfin yang tidak terlalu larut minyak. Namun kalau kita lihat, aksinya pun jadi berbeda. Meskipun efeknya lebih cepat, fentanyl memiliki aksi yang lebih pendek dibandingkan dengan morfin. Ketika masuk ke sistem saraf pusat, opioid akan terikat pada reseptornya dan akan mempengaruhi proses signaling ya antar neurons. Jadi kita tahu ya bahwa neurons ini kan mereka saling berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dari perifer ke sistem saraf pusat. Nah, opioid reseptor ini akan mempengaruhi proses signaling tadi, proses penyampaian pesan antar sel saraf. Sehingga nantinya akan menstop ya, atau menghentikan sensasi nyeri yang dirasakan pada saraf yang menerima nyeri tersebut. Nah, kemudian kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana neurons itu atau sel saraf itu berkomunikasi. Nah, pada di neuronnya sendiri ya, di dalam satu neuron, mereka berkomunikasi melalui potensial aksi yang sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya, dan antar neurons mereka berkomunikasi dengan
neurotransmitter. Kemudian kita akan lebih dekat di neurotransmitter. Neuron memiliki channel ion yang disebut dengan voltage gate ion channel yang akan terbuka dan membiarkan masuknya ion Na contohnya. Ketika potensial aksi mencapai pada akson terminal, maka nanti akan terbuka ion Ca. Ca kemudian akan masuk dan akan menyebabkan fusi antara neurotransmitter containing vehicle dengan membran, dengan sel membran. Nah, akibatnya neurotransmitter yang berada di dalam vesikel tadi ini akan terlepas ke sinaps atau celah sinaps. Contohnya di sini adalah excitatory neurotransmitter glutamat, di mana glutamat nanti akan terikat pada reseptornya di postsinaptik dan mengaktifasi channel Na. Na akan masuk dan akan terjadi depolarisasi lagi. Ya, ini akan memicu voltage gate channel ion yang lain akan terbuka. Ya, Na akan masuk dan seterusnya. Ini akan menyebabkan depolarisasi sampai ke akson terminal juga dan akan memicu masuknya ion Ca dan nantinya neurotransmitter containing vehicle juga akan terlepas juga di sinaps yang selanjutnya, sinapsnya sel ini. Kemudian bagaimana jika yang dilepas GABA? Ya, jadi ada neurotransmitter kan ada yang excitatory, ada yang inhibisi. Nah, jika yang terjadi itu adalah neurotransmitter GABA, yang dibuka bukan channel positif atau Na di sini, tetapi adalah channel Cl. Nah, ketika Cl masuk, maka muatannya menjadi minus. Kita tahu bahwa kalau di dalam muatannya semakin minus, ini akan terjadi hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini akan mencegah terjadinya penghantaran sinyal antara satu neuron ke neuron yang selanjutnya. Oke, kemudian kita masuk bagaimana neuron berkomunikasi. Sebenarnya sudah saya bahas di perkuliahan sebelumnya ya, bahwa apabila yang dilepas pada presinaptik itu excitatory, neurotransmitter excitatory, contohnya glutamat, maka ini akan terjadi penghantaran sinyal ya, depolarisasi, terbentuk potensial aksi dan pada postsinaptik neuron dan sinyal akan diteruskan. Nah, tetapi jika yang dilepas pada presinaptik itu adalah inhibitor neurotransmitter, contohnya GABA, ya jadi ada yang excitatory, ada yang inhibisi ya. Nah, di kuliah sebelumnya kalau kalian menyimak itu ada dua jenis neurotransmitter. Ini justru akan terjadi hiperpolarisasi yang akan menyebabkan menurunnya muatan positif. Pada akhirnya tidak akan terjadi potensial aksi di neuron postsinaptik dan akibatnya adalah penghentian proses pensinyalan atau komunikasi antar sel. Nah, kemudian bagaimana obat-obat opioid dapat menghentikan komunikasi yang terjadi tersebut? Ketika opioid terikat pada reseptornya di neuron, mereka akan mencegah presynaptic neuron untuk melepas neurotransmitter yang disebut dengan presynaptic inhibition dan mencegah postsynaptic neuron mengalami depolarisasi yang disebut postsynaptic inhibition. Untuk mengerti bagaimana dua proses ini bekerja, mari kita lihat secara dekat pada reseptor opioid tersebut. Opioid reseptor merupakan G-protein couple reseptor, yang berarti terdapat molekul G-protein di reseptornya. Nah, ketika opioid terikat pada reseptornya, ini akan menyebabkan terjadi perubahan molekular pada protein G. Nah, protein G kemudian nantinya akan terbagi menjadi dua subunit, alfa sendiri dengan kemudian beta dan gamma itu menyatu ya. Nah, kemudian setelah mereka terpisah, mereka akan berinteraksi dengan protein di dalam sel. Pada presynaptic inhibitor, pada presynaptic inhibition, ya, jadi kan ada dua, ada presynaptic inhibition dan postsynaptic inhibition tadi. Pada presynaptic inhibition, opioid akan terikat pada reseptornya dan menyebabkan atau berinteraksi dengan voltage gate calcium channel terdekatnya. Ya. Nah, mestinya ketika terikat tadi, ya, ketika potensial aksi mencapai ujung, tadi kan voltage gate channel kalsium itu akan terbuka. Nah, tetapi dengan adanya opioid,
di mana protein G tadi akan terikat pada pada channel kalsium, ini akan menutup ya, menutup channel kalsium. Jadi kalsiumnya nggak bisa masuk meskipun potensial aksi sudah sampai di akson terminal. Kenapa? Karena kalsium tidak bisa masuk, maka neurotransmitter containing vehicle ini yang terdapat di dalamnya glutamat ini tidak dapat berfusi dengan sel membran dan tidak dapat melepas neurotransmitter. Kemudian pada postsynaptic neurons, kalau kita lihat efeknya ketika opioid terikat pada reseptornya, J protein akan mempengaruhi reseptor dari potassium channel. Jadi reseptor dari kalium atau GIRK atau KIR3. Ini akan menyebabkan kalium atau potasium keluar dari sel. Nah, akibatnya ketika terjadi ikatan neurotransmitter, ini akan menyebabkan masuknya Na. Namun, si morfin atau golongan opioid ini justru mengeluarkan kalium. Positifnya juga berkurang. Jadi walaupun positif ada yang masuk, tetapi yang positif dari dalam, ya, dimana kita tahu bahwa kalium atau potasium itu berada di dalam sel saraf, ini justru dikeluarkan oleh obat-obat opioid. Nah, sehingga akan menurunkan muatan positif di dalam sel itu. Ini akan menyebabkan tidak terjadi depolarisasi lanjutan, ya, sehingga tidak ada aktivasi voltage gate sodium dan penerusan potensial aksi. Kemudian apa yang dilakukan oleh protein J-alpha subunit? Pada reseptor opioid, protein J-alpha subunitnya adalah alpha I garis miring O yang fungsinya menginhibit atau menghambat sintesis dari CAMP. Apa itu CAMP? CAMP adalah cyclic adenosine monofosfat yang merupakan senyawa atau molekul yang sangat penting dalam proses pensinyalan di neuron. Nah, CAMP sendiri itu diproduksi dari ATP oleh enzim adenyl siklase, kemudian oleh CAMP dependent protein kinase dia akan diaktifasi, yang pada akhirnya nanti ini akan menyebabkan terbukanya channel atau mengaktifasi protein. Nah, kita tahu bahwa reseptor JI-alpha I garis miring 0, J-alpha I garis miring 0 subunit itu menstop proses sintesis CAMP dengan berinteraksi pada reseptor adenyl siklase, ya, pada enzimnya adenyl siklase, sehingga tidak terbentuk CAMP. Nah, akibatnya ini akan terjadi perubahan pelepasan neurotransmitter. Tadi kan dia mengaktifasi atau menginhibit channel maupun protein fungsi dari CAMP ini. Nah, ini juga dapat menjelaskan nanti ya bagaimana terjadinya toleransi atau peningkatan dosis, ya. Toleransi itu adalah ketika dosis sekarang itu udah nggak bisa memiliki efek yang sama, sehingga harus ditingkatkan dosisnya pada obat-obat opioid. Orang-orang yang sudah tergantungan penggunaan opioid secara kronis, biasanya mereka mengalami toleransi, artinya nggak mempan lagi dosisnya segitu, harus ditingkatkan. Nah, itu kaitannya dengan adenyl siklase enzim, ya, kerja dari kerja dari protein J-alpha I garis miring O. Oke, sekarang kita sudah mengetahui ya bahwa kerja dari opioid itu bisa di presynaptic inhibition, postsynaptic, dan menurunkan CAMP. Jadi ada 3 ya. Ini harus kalian ingat bagaimana cara kerja dari opioid. Ya, ada 3. Nah, kemudian bagaimana gitu ya mekanisme 3 tadi itu dapat menurunkan nyeri. Ya, jadi gimana caranya kok bisa dengan 3 mekanisme itu nyeri itu nggak kita rasakan? Tubuh kita itu memiliki 2 jalur penghantaran nyeri. Yang pertama itu ada yang ascending, ada yang descending. Ya, kalau kita lihat misalnya tangan kita misalnya digebuk sama palu, ini akan terjadi namanya ascending pathway. Ya, dia mentransmit nyeri ya dari tangan, kemudian disampaikan ke otak untuk untuk dipersepsikan, ya, untuk diketahui bahwa kita sedang mengalami nyeri. Ini ascending pathway. Nah, kemudian yang descending pathway ini fungsinya untuk memblok kerja dari ascending pathway to stop pain perception, ya. Jadi fungsinya kebalikan. Kalau ini sampai ke otak, ya, kalau sensasi nyeri ini sampai ke otak, maka kita akan merasakan nyeri.
Nah, kemudian tubuh kita itu itulah ya, tubuh kita itu sudah sangat lengkap ya, sudah ada mekanisme untuk menghentikannya. Ini namanya descending pathway untuk memblok nyeri persepsi ya. Jadi di sini nanti diblok agar ini tidak diteruskan. Ini normalnya sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi fungsi dari opioid itu yang pertama adalah menginhibisi ascending pathway biar dia nggak sampai ke otak, dan mengaktifasi descending pathway agar ini terjadi ya. Jadi kerjanya menghambat ascending dan mengaktifasi descending pathway. Ya, bahwa kalau kita lihat dari gambar ini sebenarnya simple ya, bahwa penjelasannya sebenarnya simple, tapi nyatanya itu banyak sekali syaraf yang ada sehingga itu lebih kompleks ya. Neuron, sinap, dan neurotransmitter yang berada di proses ini itu sangat banyak. Jadi sebenarnya nggak sesimpel dari gambar ini. Kalau gambar ini kan kita lihat nyeri dihalangin biar nggak sampai otak, kemudian ada proses descending diaktifin biar ini menghambat penghantaran juga gitu kan. Oke, anggaplah kita melukai tangan kita ya. Ketika kita melukai tangan kita misalnya dengan palu, maka akan terjadi aktivasi primary sensory neurons. Jadi primary sensory neuron ini akan teraktivasi dan dia akan sampai ke spinal cord atau sumsum tulang belakang untuk bertemu dengan secondary neuron. Ketika secondary neuron diaktifasi, ini akan mencapai thalamus. Setelah mencapai thalamus, dia akan bertemu dengan tertiary neurons. Tertiary neurons kemudian akan meneruskan informasi tadi, pesan tadi ke cerebral cortex, di mana fungsi cerebral cortex ini adalah untuk menerjemahkan seberapa sakit nyeri itu. Ya, jadi itu fungsinya. Ini adalah ascending pathway. Kemudian ada juga istilah descending pathway tadi ya, yang fungsinya untuk memblok kerja dari ascending pathway. Tubuh kita memang secara alami itu sudah sempurna sebenarnya ya. Sudah ada alur untuk menghantarkan nyeri dan ada alur untuk meredakan nyeri itu sendiri. Nah, normalnya neuron di descending pathway itu diinaktivasi tetapi oleh GABAergic inhibitor interneuron. Ini yang kerjanya menginaktivasi. Nah, ketika ini terjadi inaktivasi, kita ingat bahwa GABA itu adalah inhibitor neurotransmitter. Artinya, ketika GABA ini dilepas, ini akan menyebabkan descending pathway neuron ini tidak teraktivasi, ya. Dia tidak mengalami depolarisasi dan penghantaran sinyal. Akibatnya, proses descending pathway tidak terjadi. Perlu kita ketahui bahwa selain dia mencapai cerebral cortex ya, tertiary neurons ini ada juga tertiary neurons yang dapat mengaktifasi endogenous opioid releasing neuron. Nah, namun tadi yang seperti saya bilang, ketika teraktivasi pun ini tidak bisa sampai ke descending pathway karena terhalang oleh GABAergic inhibitor interneuron. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kerja dari opioid. Opioid kita ingat bahwa opioid kerjanya yaitu untuk pada presinaptik ya. Pada presinaptik dia mencegah masuknya kalsium ke dalam sel ya. Nah, ini terjadi pada interneuron GABA ya, GABA interneuron, di mana akibatnya GABA interneuron ini tidak mengalami depolarisasi dan tidak melepas neurotransmitternya. Akibat dia tidak melepas neurotransmitternya, maka di sini akan terjadi penghantaran. Ya, karena GABA kan menghambat. Jadi kalau yang menghambatnya tidak diaktifasi karena penghambatnya dihambat oleh si opioid, maka ini akan menyebabkan ya, diinhibisi oleh opioid, ini akan menyebabkan descending pathway-nya teraktivasi. Jadi itu kerja dari opioid melalui descending pathway. Kemudian kita lihat bagaimana kerja opioid di ascending pathway. Kalau kita perbesar ya, kalau kita lihat ini opioid reseptor. Jadi kita ingat ya bahwa selain presinaptik, tadi kalau dia di GABA, interneuron GABA, kerjanya di presinaptik ya. Dia mencegah terlepasnya GABA dari GABAergic interneuron. Nah, kalau yang ascending,
Ini kita lihat dia bisa bekerja baik itu di presinaptik maupun di postsinaptik. Jadi kerjanya dua. Di presinaptik fungsinya tadi apa? Mencegah masuknya CA, dan di postsinaptik dia fungsinya untuk membuka kanal potasium. Masih ingat ya? Akibatnya apa? Kedua ini tidak saling berkomunikasi. Jadi itu kerja opioid baik itu dari ascending maupun descending. Jadi kerjanya di sini dan kerjanya ada di sini. Ya, di ascending maupun descending. Ketika kita memberikan obat opioid itu sebenarnya sama dengan mekanisme tadi. Ini kan mekanisme endogenesnya ya. Tetapi kalau kita berikan obat opioid, dia kerjanya sama persis dengan opioid endogenes. Pada brainstem ya, pada brainstem atau batang otak, jadi kerjanya untuk men-stop inhibisi dari descending pathway sehingga ascending pathway dan sehingga memblok ascending pathway dan transmisi nyeri ya. Jadi kerjanya gitu ya. Jadi ada dua, di ascending dan descending. Ini kalian tolong diingat ya, jangan sampai dilupakan. Oke ya. Itu cara kerja dari opioid, obat-obat opioid. Sekian pertemuan pada hari ini. Ya, semoga kalian mengerti ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan ke PJ-nya saja, nanti tanyakan ke saya, pada akhirnya saya akan jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.